Selamat pagi, selamat bertemu dalam kuliah perencanaan drainase sesi yang ketiga. Topik bahasan kita hari ini adalah pavement drainage atau drainase permukaan jalan raya. Nah, ini adalah bagian dari drainase secara keseluruhan. Kalau Anda perhatikan dalam kuliah kita yang pertama, maka pavement drainage atau drainase permukaan jalan ini adalah bagian paling hulu dari satu sistem drainase di permukiman atau di perkotaan ya. Nah, sekarang perhatikan. Drainase permukaan jalan raya bertujuan untuk menyediakan keamanan kendaraan yang melintas di jalan raya. Jadi jalan raya itu bukan saja konstruksinya yang terganggu oleh genangan, tetapi juga keamanan orang berlalu lintas. Jadi oleh karena itu, pada ketebalan air tertentu, itu berkendaraan itu tidak nyaman. Bisa mengakibatkan kecelakaan. Untuk itu maka perlu dijamin bahwa genangan atau tebal genangan di atas permukaan jalan raya itu dibatasi. Kemudian drainase permukaan jalan ini disebut namanya gutters ya. Gutters ini fungsinya adalah untuk membuang air dari permukaan jalan tersebut ke drainase ya. Jadi kemudian yang ketiga, untuk secara konstruksi musuh utama jalan itu sebenarnya air, terutama yang permukaannya diperkeras dengan aspal. Jadi kalau itu air masuk ke pondasinya atau subbase-nya, maka lama-lama itu akan berlubang dan rusak ya. Oke, jadi kalau begitu variabel utama yang perlu diperhatikan dalam perencanaan drainase jalan raya itu adalah pertama adalah probabilitas desain untuk curah hujan atau limpasan yang terjadi. Jadi untuk ini perlu karena berapa besar lintasan itu tergantung kepada return periodnya. Berapa besar limpasan itu tergantung kepada return period curah hujan yang jatuh yang kita perhitungkan dalam perencanaannya. Kemudian sebaran genangan limpasan ini semana kita izinkan gitu. Apakah seluruh bahu jalan boleh atau guttersnya saja atau bisa ke lajur sedikit gitu. Jadi ini perlu didefinisikan supaya tujuan yang pertama tadi, keamanan kendaraan itu bisa terjamin ya. Kemudian dalam hal menentukan return period ya, pertimbangan pemilihan desain frekuensi atau return period ini biasanya ya didasarkan kepada satu klasifikasi jalan. Jalan itu kita tahu ya, kalau di Indonesia kita kenal ada namanya jalan arteri, kemudian jalan kolektor, kemudian jalan lokal gitu ya. Jadi ini biasanya berbeda kecepatan kendaraan yang didesain, walaupun di dalam kota itu kepadatannya juga berbeda ya. Kemudian ada kecepatan kendaraan, artinya direncanakan untuk berapa kecepatan kendaraan pada jalur jalan tersebut. Kemudian perkiraan volume udah tadi, kemudian letak geografis. Ini letak geografis ini artinya begini, ada daerah yang memang daerah basah, artinya curah hujannya banyak, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi oleh karena itu perencanaan return period itu direncanakan mempertimbangkan itu. Kemudian biaya investasi. Kalau makin tinggi return periodnya akan makin besar biayanya gitu. Jadi artinya itu pun harus dipertimbangkan juga, kira-kira untuk return period berapa yang cocok. Nah, karena biaya ini ada dua ini, biaya investasi membuat gutter sama drainasenya atau biaya pemeliharaan jalan karena rusak akibat genangan gitu ya. Jadi semua itu saling berhubungan, jadi harus diperhitungkan ya. Nah, ini adalah sebagai gambaran umum ya untuk orang mendesain gutters atau drainase permukaan jalan raya.
Untuk jalan arteri yang di atas ini jalan yang volumenya tinggi ya, artinya jalan utama ya. Itu untuk kecepatan 70 km per jam atau lebih kecil ya. Dari itu biasanya return periodnya 10 tahun. Sebarannya air itu diizinkan tergenang sampai ke bahu jalan. Bahu jalan itu artinya adalah berm yang diperkeras di samping gutters itu ya. Kemudian tambah 1 meter ke dalam ke lajur kendaraan itu disebut namanya sebaran genangan ya. Desain sebaran itu maksudnya genangan itu sampai mana bisa gitu. Kemudian kalau untuk kecepatan yang lebih tinggi dari 70 km per jam itu return periodnya 10 tahun. Kemudian bisa sampai ke bahu jalan ya, bahu jalan saja, tidak boleh ada kelajur, nggak boleh yang dilalui kendaraan itu kena, itu tidak boleh ya. Jadi bahu jalan ini sering juga disebut parking area ya, tempat yang diizinkan untuk parkir. Kemudian jalan kolektor. Jalan kolektor ini untuk kecepatan lebih kecil dari 70 itu juga 10 tahun. Dia bisa sampai ke setengah lebar jalur. Jadi kalau lebar jalur kendaraan kita umpamanya 2,75 gitu ya, berarti 1,8 meter itu bisa diizinkan gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tikungan itu atau checkpoint itu biasanya itu lebih berbahaya, ada air di sana. Jadi ini juga harus dipikirkan bahwa dia hampir sama dengan yang di atas tadi, setengah lebar lajur ya. Nah, jadi oleh karena itu maka untuk jalan-jalan yang berkecepatan tinggi atau volume lalu lintas besar itu sebarannya dibatasi ya. Kemudian jalan lokal. Jalan lokal ini itu hampir semua sebarannya bisa separuh dari lajur itu terkena air. Nah, tetapi return periodnya untuk kepadatan rendah 5 tahun, yang kepadatan tinggi dan checkpoint itu 10 tahun. Nah, ini yang umum diadaptasi untuk merencanakan satu gutters atau saluran permukaan jalan raya yang berada di kiri kanan jalan. Nah, sekarang kita perhatikan selanjutnya ini gutters ini sering juga disebut namanya surface drainage ya. Jadi air hujan yang jatuh di atas permukaan jalan itu kalau jalannya memiliki kemiringan slope ya, slope ke kiri dan ke kanan, maka genangan itu dari mulai center line dari jalan ke arah sisi kiri dan kanan itu air tambah lama tambah tebal. Jadi artinya makin mendekati gutters atau saluran permukaan jalan di kiri atau di kanannya itu permukaannya makin lama makin tebal. Jadi oleh karena itu maka setebal mana sebaran yang tadi itu diizinkan supaya jangan membahayakan kendaraan, itu yang harus direncanakan. Kemudian kalau demikian faktor yang mempengaruhi tebalnya genangan di atas perkerasan jalan adalah pertama adalah panjang aliran ya, panjang aliran. Kedua, tekstur permukaan jalan, kemiringan permukaan jalan dan intensitas curah hujan. Nah, panjang aliran maksudnya jarak antara inlet gutters dari satu titik ke titik lain. Jadi ini berhubungan dengan catchment area atau daerah tangkapan hujan dari satu gutters ya. Nah, jadi kemudian tekstur permukaan jalan. Teksturnya itu ada yang jalan perkerasannya aspal, ada yang perkerasannya beton gitu ya. Jadi ada yang kasar, ada yang halus. Jadi itu juga mempengaruhi. Kemudian kemiringan permukaan jalan. Nah, ini kemiringan permukaan jalan ini ke arah longitudinal dan ke arah cross sectional. Jadi yang paling utama biasanya adalah ke arah cross sectional ya, karena arah jalan. Kemudian intensitas curah hujan. Ini sudah kita bicarakan tadi, sudah pasti bahwa kalau makin tinggi curah hujannya ya debitnya makin besar dan potensi tebal genangan makin tinggi.
Nah, ini adalah sketsa layout bagaimana gutters itu ditempatkan pada jalan. Nah, ini saya ada buatkan di sini ya. Ada L1, L2, L2, L3, L4. Ini adalah inlet dari gutters. Gutters itu yang ada tanda panah ini ya, yang ini. Di pinggir sungai ini ada di pinggir jalan ini ada gutters. Ini namanya curb. Curb itu adalah peninggian sisi jalan dengan beton atau perkerasan sehingga air tidak bisa lewat ke sana ya. Jadi ini curb, ini gutters yang ini dan ini badan jalan. Nah, A1, A2, A3 dan 4 ini adalah daerah tangkapan hujan atau catchment area dari gutters. Nah, jadi kalau demikian, kalau A1 itu adalah daerah tangkapan hujan untuk gutters yang ini, yang akan masuk ke inlet L1. Demikian juga L3, L4, dan L2 di sini ya, sama seperti itu. Jadi artinya daerah tangkapan hujan ini makin panjang jarak antara L1 dan L3 dalam gambar ini, maka debitnya makin besar dan kemungkinan tinggi genangan atau tebal genangan di atas permukaan jalan makin besar potensinya. Jadi itulah yang harus didesain ya, jarak ini, kemudian luas ini sama dimensi dari guttersnya. Jadi dimensi lubangnya, dimensi guttersnya, dan luas A. Itulah concern kita dalam irigasi jalan raya ini, permukaan. Jadi oleh karena itu, maka pelajaran ini sasarannya adalah untuk menjamin permukaan jalan itu tidak tergenang. Ya. Nah, kemudian ada satu istilah di dalam jalan raya ini adalah hydroplanning namanya. Hydroplanning ini sebenarnya adalah lift force ya, lift force yang diakibatkan oleh lapisan air tadi ya. Nah, ini adalah terjadinya gaya hydrodynamic atau lifting force pada roda kendaraan yang diakibatkan oleh lapisan permukaan air di atas permukaan perkerasan jalan raya. Jadi itu kalau dengan kecepatan tertentu, kalau ada tembal air di dalam di atas permukaan jalan raya itu, maka potensi hydroplaning ini itu berbanding lurus dengan tebalnya. Jadi kalau pengendara itu, kalau dia kencang di dalam mengendarai kendaraan di atas lapisan air yang agak tebal, maka itu ada kecenderungan kendaraan itu bisa melayang ya, bisa melayang. Jadi kalau udah melayang kan gak stabil nih, bisa lari ke kiri, bisa lari ke kanan gitu. Jadi oleh itu disebut namanya hydroplaning atau lifting force ya, kayak hydrodynamic. Jadi oleh karena itu maka kita harus hindari ini, terutama untuk jalan-jalan arteri dan jalan-jalan kolektor yang kecepatan kendaraannya tinggi ya. Kalau di dalam kota itu umumnya yang bisa kendaraan agak tinggi itu di daerah-daerah ring road ya, daerah arteri atau kolektor yang dibuat satu arah tapi kendaraan bisa agak kencang. Kalau itu kendaraannya agak kencang, maka dia bisa mengalami hydroplaning ini. Ini salah satu gunanya kita untuk menyediakan gutters yang cukup sama inlet gutters untuk outfallnya supaya air itu tidak mengakibatkan eksiden atau kecelakaan lalu lintas akibat genangan air ya. Nah, jadi untuk keperluan drainase jalan raya, pembahasan tentang terjadinya hydroplaning dirancang melalui elemen-elemen sebagai berikut. Pertama, kemiringan perkerasan ke arah memanjang. Nah, jadi kalau jalan itu punya kemiringan ke arah memanjang,
berarti dia mengalirnya bukan hanya secara cross sectional tetapi juga ke arah longitudinal ya. Jadi artinya air itu bisa lebih cepat sampai ke outfall atau inlet gutters. Kemiringan perkasan ke arah melintah cross sectional sama ya. Ini malah kalau sudah ada merek ke sana kemudian harus memiringkan ke arah cross sectionalnya supaya dia jangan pula jalan itu menjadi drainase gitu, menjadi aliran sungai gitu. Jadi dia harus dibuang ke samping, maka harus jelas ada kemiringan perkerasan ke arah melintang. Nah, kemudian desain trotoar dan drainase permukaan jalan ini penting karena trotoar itu yang disebut curb ini peninggian sisi jalan dengan perkerasan, tujuannya supaya air jangan lewat menyeberang ke arah luar sisi jalan. Nah, itu curb ya. Atau sekalian juga bisa jadi trotoar ya, tempat pedestrian. Kemudian saluran drainase jalan. Jadi pastikan bahwa kalau air dari gutters itu mengalir ke drainase jalan, itu drainase jalannya tidak meluap gitu. Karena kalau meluap nanti air nggak bisa masuk, dia kembali ke jalan, maka akan terjadi lagi genangan ya. Jadi roadside drainnya harus benar-benar cukup untuk menampung air dari debit rencana. Kemudian lantai jembatan, bridge deck. Ini kalau ada di jembatan pun harus diperhatikan bahwa di drainase di lantai jembatan itu terpasang dengan benar sehingga air di atas jembatan itu pun tidak tergenang ya. Kemudian pembatas jalur jalan, median barriers. Kalau jalannya lebar kali, ya mungkin kita harus bikin barriernya atau median, dan barangkali di median itu pun harus ada roadside drain untuk menampung air kalau udah terlalu lebar satu jalur itu ya. Satu jalur mungkin terdiri dari beberapa lajur dan itu lebar, dan itu mungkin harus didesain median barriers seperti ini ya. Jadi ya ini hydroplanning ini penting karena dalam keselamatan itu diperlukan, dan satu dari sisi konstruksi badan jalan. Jadi sekarang kita perhatikan longitudinal section slope. Itu adalah kemiringan jalan ke arah longitudinal. Ini perlu karena ini akan mempengaruhi genangan di perkerasan jalan, terutama pada ruas jalan yang memiliki curb atau peninggian permukaan di kiri kanan jalan. Nah, kemudian dalam hal tidak ada curb dan permukaan jalan ke arah longitudinalnya rata, ini pun berisiko juga ada genangan karena biasanya tanpa curb itu di kiri kanan jalan itu rumput bisa tumbuh di sana. Jadi kalau rumput tumbuh maka air tertahan dan endapan tertahan sehingga dia tetap juga menghambat aliran keluar sehingga permukaan jalan itu bisa tergenang. Oleh karena itu maka kita harus memastikan bahwa jalan itu, permukaan jalan itu harus memiliki drainase yang disebut namanya gutters atau surface drainage. Gutters itu harus dibuat sedemikian rupa ya, walaupun jalannya rata ke arah longitudinal, curbnya harus memiliki kemiringan minimum 0,5% atau kemiringan relatifnya 0,3%. Kemiringan relatif artinya adalah perbedaan antara kemiringan curb dan kemiringan jalan ke arah longitudinal atau ke arah memanjang. Nah, ini adalah salah satu persyaratan-persyaratan sederhana yang umum dipakai untuk mendesain permukaan saluran permukaan jalan raya atau curb gutters ya. Nah, sekarang kita perhatikan ke arah cross section bagaimana pula. Ke arah cross section ini perlu direncanakan kemiringan minimumnya ya supaya air itu bisa mengalir dengan baik. Nah, jadi kemiringan ini biasanya dikaitkan dengan tipe permukaan.
Untuk permukaan yang tinggi, ya, artinya permukaan yang elevated gitu ya, itu kalau 2 jalur sekitar 15%, 1,5%, maaf, 1,5% sampai 2%. Itu 2 jalur. Untuk yang 3 jalur atau lebih setiap arah ya, kalau ada 2 arah jalannya minimum 1,5% dan bertambah 0,5% sampai 1% per jalur, maksimum 0,04 atau 4% ya. Jadi ini cara untuk merancang atau mendesain kemiringan jalan ke arah cross sectionalnya atau ke arah melintangnya ya. Jadi kemudian pada tipe permukaan jalan yang sedang ya, jadi artinya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah ya, itu antara 1,5% atau 0,015 sampai 3%. Kemudian permukaan rendah itu bahu jalan, permukaan rendah itu 2% sampai 8%. Kemudian untuk bahu jalan yang aspal atau beton 2 sampai 6%. Nah, kemudian kalau jalan mempunyai curb ya, itu sekitar bisa lebih besar dari 4%. Nah, ini kemiringan-kemiringan ini sering terlupakan sehingga pada kondisi-kondisi tersebut terutama hal ini sering kita dapati di jalan perkotaan atau permukiman yang sering terlupakan membuat pavement cross slope ini atau kemiringan ke arah cross sectional atau ke arah potongan melintang ya. Tapi ini dalam kaitannya dengan drainase ini perlu diperhatikan bahwa ini harus disediakan kemiringan ini supaya air itu jangan tergenang lama di permukaan jalan. Bukan hanya lamanya saja, tidak mencapai tebal tertentu, karena itu bisa mengakibatkan banyak hal yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang kita lihat lebih seksama tentang gutters ini. Ini gutters ini adalah surface drainage untuk jalan raya ya. Nah, gutters biasanya dikombinasikan dengan curb dengan lebar bervariasi antara 0,3 hingga 1 meter. Jadi tadi curb sudah kita tunjukkan tadi bahwa itu peninggi jalan sebelah kiri dan kanan dari jalannya. Nah, jadi kalau ada median, di median pun bisa ada curb ya. Nah, jadi lebarnya bervariasi antara 0,3 hingga 1 meter. Itu guttersnya ya. Gutters cross slope bisa sama dengan kemiringan perkerasan atau bisa juga didesain kemiringan yang lebih besar, biasanya 80 mm per meter lebih terjal dibandingkan dengan bahu jalan atau lajur parkir ya. Jadi kalau model itu ya, model gutters itu ada banyak modelnya. Ada yang mengikuti kemiringan slope cross section jalan. Nah, aspalnya berhenti di sini, kemudian ada bahu jalannya atau parking zone-nya, itu kemiringannya sama, baru di sini curb gitu ya. Jadi ada curb, kemiringan jalan. Nah, itu ada. Ada juga yang berbeda kemiringannya. Umpamanya ini kemiringan cross section, kemudian sampai di ujung aspal dia lebih terjal sedikit, itu guttersnya, nah, baru masuk ke curb gitu ya. Nah, menurut geometrik guideline ASTO maksimum cross slope adalah 8%. Jadi gutters itu maksimum kemiringan arah melintangnya itu sekitar 8% ya. Ini maksimum. Jadi kombinasi curb dan gutters membentuk penampang saluran berbentuk segitiga ya. Apakah dia di sejajar aspal atau tidak, tapi membentuk penampang segitiga. Jadi yang penting penampang segitiga itu harus bisa mampu menampung ya, menampung limpasan dari air hujan yang jatuh di jalan raya.
Jadi artinya dengan luas catchment area yang direncanakan, yang mana itu tergantung kepada jarak manhole atau inlet dari gutters itu dan lebar jalannya. Nah, kalau begitu berapa besar debit limpasan dari sana harus dipastikan bisa terbuang dengan gutters yang segitiga ini ya. Nah, jadi typical cross section gutters ini ya kira-kira seperti ini. Ini tadi yang saya sebutkan tadi pertama adalah ini kalau garis putus-putus ini kita teruskan sampai ke center line dari badan jalan, maka kemiringannya itu SX. Berarti ini yang pertama tadi disebutkan bahwa dia sama. Jadi berapa kita desain slope cross sectional jalan kita, itulah slope kemiringan dari gutters ini. Jadi gutters itu adalah W ini ya. Selebar W ini namanya gutters. Nah, ada yang komposit model namanya. Itu di sini diterjalkan sedikit. Tujuannya supaya ini sedikit lebih tebal, lebih dalam, supaya air bisa lebih banyak masuk gitu ya. Itu namanya komposit cross section. Dan ini SW lebih terjal dari ini. Tapi tadi disebutkan bahwa SW ini maksimum adalah 8% ya. Jadi untuk itu supaya diingat bahwa ini SX, ini SW dan gutters itu ini, dan lubang untuk inlet itu adalah dari curb ini. Ini curb ini adalah perkerasan tadi, atau bisa pedestrian atau bisa peninggian jalan yang dibuat dari beton ya. Nah, jadi dari ini kemari air bisa masuk ke dalam roadside drain ya. Ini tipikalnya. Nah, secara lebih luas itu banyak juga orang memodifikasi bentuk yang base ini tadi ya. Ini adalah basic ya, kemudian ini adalah composite ya. Nah, kemudian ini ada juga yang orang bikin curve gini ya. Maksudnya supaya lebih kombinasi antara ini sama ini gitu ya. Tapi membuatnya di lapangan ini harus punya ketelitian tersendiri. Kemudian ada juga yang membuat bagian ininya jangan tegak begini supaya sudut ini sedikit lebih lebar gitu, atau jari-jari hidrolisnya sedikit lebih panjang gitu ya, lebih pas gitu. Nah, bisa begini atau bisa juga seperti ini. Ini biasanya kalau dibuat di median di tengah ya, di tengah bisa seperti ini, atau bisa sirkular juga seperti ini. Nah, ini tergantung, bisa dipilih yang manapun, tapi yang umum dipakai orang adalah yang pertama dan yang kedua ini, karena dia mudah mengerjakannya di lapangan. Yang penting adalah spreadnya nih ya, spread besarnya T atau sebaran air ke badan jalan. Ini yang harus dijamin tidak lebih besar dari yang diizinkan, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Yang untuk jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal, itu ada batasan T-nya ini ya, itu jangan sempat masuk ke wilayah yang membahayakan kendaraan ya. Baik. Nah, kalau diperhatikan bagaimana cara untuk menghitung aliran di sana, sebenarnya sama saja dengan saluran terbuka ya. Saluran terbuka yang umumnya kita pakai itu kan seperti trapesium. Tapi ini adalah penampang segitiga yang salah satu sisinya tegak, satu lagi mereng gitu ya. Jadi penampang itu sebenarnya berbentuk segitiga siku dengan permukaan airnya. Hanya persoalannya di sini, kalau kita menggunakan rumus Manning, kita harus modifikasi. Kenapa? Karena T tadi ya, T yang ini ya, ini dibandingkan dengan dalam air ini ya, itu bisa kadang-kadang perbandingannya 1:40 gitu. Sehingga jari-jari hidrolis itu tidak representatif Manningnya masuk ke formula itu, sehingga untuk itu rumus Manningnya tersebut bisa digunakan tapi harus dimodifikasi ya.
Nah, jadi untuk menghitung debit pada gutter, rumus Manning itu diintegrasikan dengan pertambahan lebar pada penampang gutter. Penambah lebar itu kan macam tadi, karena kita izinkan bisa sampai ke bahu jalan atau parking zone. Atau ada yang diizinkan sampai 1 meter mengenai lajur kendaraan, gitu, lajur jalan. Gitu. Nah, ini kan bisa lebar ya, jadi oleh karena itu harus diintegrasikan dengan itu. Nah, dengan memperhitungkan itu, dengan memodifikasi itu untuk triangular gutter flow calculation atau bentuk gutters yang segitiga ini tadi, itu bisa dihitung dengan rumus ini. Q sama dengan KU per N kali SX pangkat 1,67 kali SL pangkat setengah kali T pangkat 2,67. Jadi ini KU ini adalah koefisien, ya, itu dalam SI method 0,376 besarnya. N ini Manning coefficient daripada gutters. Kemudian Q debit aliran meter per detik, T lebar aliran di atas gutter. Ini termasuk spread tadi ya. Ini. T SX kemiringan talut gutter kalau dia segitiga begini ya, SX sama dengan SW kan. Kemudian SL adalah kemiringan longitudinal. Itu yang tadi minimum 0,5%. Ya, minimum. Bisa lebih besar tergantung. Nah, umumnya ya kalau kita mendapatkan curah hujan desain dengan return period tertentu gitu ya, maka dengan jarak outlet atau pintu keluar dari gutter itu ditetapkan, maka kita dan lebar jalan diketahui, maka kita dapatkan catchment areanya ya. Dengan catchment area yang ditampung oleh satu gutters, maka kita bisa menghitung Q ya, untuk return period tertentu dapat Q. Maka sebenarnya Q ini adalah dihasilkan dari data curah hujan, lebar jalan, dan jarak manhole atau outlet dari gutters. Nah, dengan Q diperoleh, kita mau tahu sebarannya kemana. Jadi dalam desain drainase jalan raya sebenarnya kita tentukan Q-nya, kita cari berapa T yang ditoleransi. Kalau tidak dapat ini dilebarkan dimensinya, dibesarkan gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi oleh karena itu maka rumus ini tadi bisa dibuat dalam ekspresi T sama dengan Q kali N per KU kali SX pangkat 1,67 kali SL pangkat setengah, seluruhnya ini dikalikan 0,375. Ini biasanya untuk menghitung sebaran ini ya. Jadi ini kalau dia menyeberang sampai center line berarti kebesaran. Berarti ada tergenang, berarti harus dibesarkan guttersnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah gambaran Manning untuk perkerasan jalan, untuk perkerasan gutters. Itu gutters beton yang diratakan segini, perkerasan aspal 0,013, tekstur yang halus 0,13, yang kasar 16, kemudian yang di beton 0,013, kasar dan halus dibedakan gitu ya. Jadi antara 0,012 sampai 0,016 lah ya, itu untuk Manning. Tapi nanti pergunakan sesuai ini ya, sesuai di mana dipergunakan N untuk rumus yang tadi. Untuk rumus ini. Kalau Q-nya diketahui kan, N-nya dapat, KU sudah diketahui, kemiringan diketahui, maka kita akan dapat T ya. Baik. Nah, sekarang kita teruskan. Ini adalah cara untuk menghitung dengan menggunakan chart ya. Jadi yang tadi itu yang bentuk segitiga tadi bisa kita hitung dengan cara menggunakan chart ini. Chart ini saya ambil dari Federal Highway Agency Amerika ini ya, NHI ternyata. Ini Hydraulic Engineering Circular Paper nomor 22 third edition. Ini saya ambil dari sana. Jadi kalian bisa gunakan ini, ya.
untuk mendesain gutters yang tampangnya begini, tampang segitiga yang tadi, yang artinya SX sama dengan SW ya. Nah kalau untuk ini contohnya adalah ini rumus yang tadi nih, yang di slide sebelumnya. Contohnya kalau diketahui N sama dengan 0,016, SX 0,05, S sama 0,04, ini SL maksudnya ini ya. Kemudian T sama dengan 1, berapakah Q? Nah, Q-nya diperoleh sebesar ini hanya dengan menggunakan ini. Jadi dimulai dari yang diketahui ini, given N, cari N di sini, mana? Gitu ya. Nah, kemudian SX, mana SX? Nah, ini SX. Kemudian ada besaran T, nah, ini T-nya gitu ya. Nah, ada turning point-nya, tarik kemari, tarik ke sini, maka kita perolehlah berapa besar Q ya. Jadi oleh karena itu maka ini harga Q-nya dapat 0,01 seperti ini. Nah, grafik ini bisa chart ini bisa Anda gunakan untuk mendesain gutters yang penampangnya berbentuk seperti ini ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik, cermati cara menghitung Q. Kalau Q-nya nggak diketahui atau dimensi geometrinya yang dibuat, kita tahu berapa bisa ditampungnya, baru cek kalau ini dapat untuk ujian berapa gitu ya. Ini kira-kira untuk triangular gutter flow calculation with graph dengan menggunakan chart ya. Sekali lagi saya ulangi di sini tadi ya, supaya menggunakan chart ini, grafik ini bisa dengan mudah ya. Sekali lagi perhatikan, ini dalam contoh ini kan diketahui N 0,016, kita cari yang jalur kiri ini ya, ini di garis yang ini tapi jalur kiri, itu ini 0,01, 0,0 kira-kira di sini ya. Nah setelah ini dapat, itu T kan tahu ini, T berapa nih, 1,83 ya, kira-kira di sini 1,83. Nah tarik garis ini dengan ini kan dipotongnya nanti ini turning turning line namanya. Nah, jadi dipotongnya turning line. Kemudian dari situ tengok SX-nya, SX sama ini kan SX ada, S ada, S 0,4 SX, tarik kemari jumpa sini. Nah, setelah jumpa ini hubungkan dengan tadi, akhirnya kita dapat di sini. Kita akan peroleh besar debitnya itu sebesar 0,0001 meter per second atau Q sama 0, meter per detik ya. Jadi ini adalah merupakan cara untuk menggunakan menggunakan chart ini. Kalau di bawah ini Q kali N, ini Q-nya saja ya. Nah, saya kira ini cara menggunakan chart ini. Nah, bisa gunakan rumus tadi juga, rumusnya kan ini nih ya, ini pakai rumus ini pun bisa, tapi bisa pakai rumus, pakai grafik bisa, tapi bisa dengan rumus yang di atas ini ya, di atas dari chart kita ini. Nah, yang kedua ini chart ini atau grafik ini juga itu untuk velocity ya, artinya kira-kira kecepatan aliran itu berapa, itu dengan menggunakan rumus yang sama, rumus V ya, ini kecepatan V adalah dari Q per A ya, Q per A itu namanya V, maka ini bisa diperoleh dari menggunakan data yang tadi, S berapa, SX berapa, dapat turning line-nya, kemudian ini di sini ada T, itu yang di tengahnya yang kita dapatkan ya, di tengahnya adalah V ya. Nah, jadi di sini ada T, ini turning line mulai dari S, S itu longitudinal slope, itu kemiringan jalan ke arah long section ya, arah memanjang. Kemudian SX ini adalah kemiringan dari gutters kita. Kemudian itu hubungkan, tarik ya, yang ini dia SX ya, kalau SL ke arah sana. Nah, ini dan ini ambil T sebelah luar, tarik, dipotongnya di sini. Maka kita akan peroleh velocity-nya dalam bentuk Vn dan V ya. Oke. Jadi ini dua grafik ini dipergunakan untuk yang ini, untuk yang model
gutter segitiga seperti ini ya. Jadi yang penting apa tadi parameter gutter kita? T dan SX sama tinggi genangan ini ya. Baik, kemudian ini yang kedua, ini yang saya batasi hanya yang dua ini saja ya, hanya yang tradisional sama yang gutters composite ini. Nah ini ada beberapa hal tambahan dari yang tadi. Kalau ini rumusnya sama yang tadi, tapi inilah QS-nya. QS itu adalah kapasitas gutter di atas depression section. Depression section itu ini, yang A ini. Ya. Jadi yang segitiga ini, ya, yang ini itu namanya QS. Kemudian yang segitiga di bawah garis-garis kecil ini, garis putus-putus ini, itu namanya adalah QW. Ya. Nah, untuk itu gunakan rumus-rumus ini untuk menghitung sama seperti yang tadi, yang tradisional itu tadi, yang non-composite ya, yang segitiga. Nah, ini QS dapat begini, yang diperoleh TS-nya rumus yang tadi, tetapi ganti semua yang di dalam itu menjadi QS dan TS ya. Nah, TS di sini. Nah, ini Q sama dengan QS 1 kurang E0. Di sini ada diperkenalkan namanya E0, itu besarnya adalah sama seperti ini. Ya, SW itu kemiringan yang ini, yang tadi waktu penjelasan slide sebelumnya maksimum berapa tadi? 8% ya, 8%. Nah, jadi ini rumus-rumus ini bisa digunakan untuk komposit ya, komposit gutter yang modelnya seperti ini. Yang lainnya sama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang ini dalam hal ini kita ada kenalkan grafik itu hubungan antara E0 dan W per T ya. Ini W, ini T. E0 tadi itu adalah rumus ini 1 tambah SW per SX, pokoknya hubungan antara SW dan SX semua di dalam ini. Itu E0. E0 itu dalam hal ini adalah QW dibagi dengan Q itu sebenarnya ya. Jadi QW itu adalah yang di depression tadi. Nah, untuk SW per SX sama yang 1 ini grafiknya. 2 ini, 4 ini, 6 ini, 8 ini. Nah, jadi kalau demikian, kalau W per T kita ketahui dan E0 diketahui, SX tahu kita grafik mana dia, bisa diketahui E0-nya, maaf ya. Kalau W per T diketahui, kemudian kita cari SX per SW per SX berapa, kemudian tarik kemari dapat E0-nya. Atau kalau E0-nya diketahui, tarik kena grafik mana, tarik ke bawah W per T-nya berapa gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu, kalau kita mendesain gutter composite, kita sudah bisa tentukan salah satu dulu, W mau diambil berapa, nanti T-nya yang jadi variabel. Ya. Untuk W yang diketahui dan W per T diketahui, bisa dapat E0-nya, bisa dihitung rumusnya seperti ini ya, QS-nya seperti itu. Nah, jadi saya kira komposit ini pun sering digunakan, composite cross section ini. Kemudian selanjutnya kita perlu untuk outfall curve-nya. Jadi ini adalah untuk lubang untuk membuang ya gutter tersebut. Maka di sini curve opening inlet ini adalah pembuang debit itu ada macam-macam. Ada yang bisa seluruhnya masuk ke dalam lubang itu, ada yang sebagian ada lewat ke lubang berikutnya gitu. Tapi ini khusus kita bicarakan di sini adalah yang 100% masuk ke outlet ini. Artinya catchment area satu gutters ya, itu debit yang gutters itu masuk ke outlet gutters yang sudah didesain semua. Jadi untuk ini tinggi curve opening bervariasi, namun umumnya maksimum 100 sampai 50 mm ya. 100 hingga 50 hingga 100 mm ya. Jadi artinya ini begini, curve itu peninggian muka jalan itu tadi ya kira-kira 100 mm dan ya antara 50 sampai
100 mm. Nah, jadi kalau begitu, kalau terlalu tinggi pun kurang bagus, ya, karena ya mungkin kalau ada kendaraan lewat apa segala macam gitu bisa malah membahayakan. Gitu. Nah, jadi kita ikuti aja seperti ini. Jadi dengan demikian panjang curb opening inlet ini diperlukan untuk mampu menampung 100% debit dari gutter dan panjang. Artinya apa? Kalau ini ditentukan hanya 10 cm, berarti kan tinggi bukaan gutter situ itu kan maksimumnya 100 mm gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kelebarnya yang harus kita tambahi. Jadi untuk ini panjang lebar curve-nya itu yang dibuka itu bisa dihitung dengan ini ya. LT sama dengan KU, Q pangkat 0,2, SL 0,3 ke 1 bagi NKS pangkat 0,6. Nah, ini KU-nya 0,817, LT, ini LT ya, ini LT, LT, panjang curve opening yang dibutuhkan untuk menampung atau intercept 100% debit pada gutter. Jadi artinya berapakah panjang lubang itu harus kita buat supaya 100% air yang jatuh di permukaan aspal itu semuanya masuk ke dalam lubang itu. Jadi ini namanya gutter flow ya. Jadi saya kira ini prinsip yang inilah yang kita pegang. Berarti kita harus pastikan bahwa lubang inlet dari gutters kita yang masuk ke roadside drain itu panjangnya sama dengan LT dengan ketinggian maksimum adalah setinggi curb ya, berapa tinggi curb-nya itu. Nah, sebenarnya masih banyak jenis inlet ini, ada yang pakai jaring atau grate, ada yang side hole seperti ini ya. Jadi saya di sini khusus jelaskan yang side outlet seperti ini ya, sehingga yang perlu kita desain adalah tinggi curve-nya kita tetapkan, kemudian maksimum tinggi lubangnya adalah setinggi curve itu, kurang sedikit lah ada freeboard-nya ya, ada safety-nya sedikit di atas, kemudian lebarnya LT, LT-nya yang kita hitung ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada banyak macam ya. Typical gutter outfall itu satu ya, ini yang saya bicarakan tadi ya, yang kita bicarakan itu yang ini. Ya, ada tipe lain, ada yang pakai grade seperti ini, ada kombinasi antara ini, dan ada juga yang bentuk seperti ini. Nah, yang kita bicarakan itu adalah curve opening inlet yang seperti ini. Ya, jadi H ini itu adalah tinggi curve maksimum itu dari sini kemari. Jadi kalau memang perlu lebih tinggi bisa didalamkan di gutter outletnya seperti ini H dan L. L ini adalah LT yang tadi kita bicarakan tadi ya. LT itu adalah sama dengan yang ini, yang lebarnya ini. H itu adalah lubangnya. Nah, ini yang harus kita pastikan supaya air yang ada di gutters kita itu bisa masuk ke ke roadside drain ya. Itu yang penting. Nah, kemudian ini yang itu tadi sebenarnya adalah untuk model yang ini cara menghitungnya dengan grafik. Tadi kan secara, kalau kita ambil yang ini itu kan secara analitis ya. Nah, secara grafik ini bisa kita hitung begini juga. Nah, contohnya begini, ada contoh ya. Nah, ini LT-nya rumus yang tadi. Nah, untuk composite cross section itu gunakan SE sama dengan SX. Maka ini, nah, sekarang coba perhatikan ini. Ini adalah N ya, ini S. Ini turning line sama seperti tadi. Kalau kita ketahui X-nya, S-nya, kemudian atau N hubungkan turning line. Terus sini apa? SX sama dengan SE gitu ya untuk yang komposit. Nah, tahu yang ini. Nah, ini hubungkan maka dapat lagi turning line yang kedua. Kemudian kita mau mencari apa? Kalau kita mau mencari LT, berapa rupanya debit kita gitu ya. Nah, jadi debit diketahui, hubungkannya maka LT-nya dapat ya. Nah, ini adalah cara
grafik untuk contoh soal apabila diketahui N 0,016, S sama 0,01, SX 0,02, Q 0, sekian. Nah, berapakah LT? Nah, LT itu bisa juga dihitung dengan ini atau pakai grafik ini, itu artinya. Ya. Nah, jadi dengan demikian ada dua cara. Jadi saya kira untuk drainase permukaan jalan bisa kita gunakan yang dua model ini saja ya. Pertama, kita tetapkan model yang kita bicarakan itu adalah model yang curb opening inlet. Kemudian kita menggunakan curb outlet, itu adalah model yang seperti ini, dan model yang open tadi. Terus curb guttersnya adalah segitiga dan komposit ya. Baik, saya kira ini yang bisa kita gunakan untuk perencanaan dari satu gutters atau drainase permukaan untuk jalan raya ya. Nah, kemudian sekali lagi saya mau sampaikan untuk yang ini ya, untuk yang gutters ini, semua desain yang kita buat ini tadi itu harus kita nampakkan dalam satu layout yang kita rencanakan untuk jalan ya. Jadi ini. Nah, sekarang yang sudah kita bicarakan tadi semua, yang sudah kita desain tadi semua, itu akan kita jaringan jalan seperti ini. Ini yang titik-titik di tengah ini adalah center line dari badan jalan ya. Kemudian ini contohnya ya. Untuk yang ini gutters, dari sini kemari ini guttersnya. Kemudian A1-nya tahu, maka ini inletnya. Nah, ini open inlet curve tadi ya, open curve inlet. Jadi A1 ini adalah separuh dari lebar jalan ini. Kalau ini lebar jalannya adalah dari sini kemari, maka separuh itu akan ke sana airnya, separuh lagi akan kemari kan gitu kan. Nah, jadi A1 ini adalah batas antara ujung inlet yang di upstream ya dengan yang ini. Nah, jadi kalau gitu ini segi 4 ini. Nah, kalau ada hujan turun kemari ke A1 ya, maka untuk return period berapa kita rencanakan, maka kita hitung berapa debit yang akan diberikan ke outfall ini, ke gutter sini. Nah, tadi kita bilang bahwa 100% harus bisa keluar di sini, nggak boleh ada yang nyebrang ke berikutnya. Atau dengan kata lain, A3 itu air yang jatuh di A3 tidak boleh ada yang lewat masuk ke A1. Jadi ini yang kita desain, yang tadinya adalah H kali LT. Ya. Kemudian ini guttersnya ini yang segitiga atau komposit harus bisa menampung besaran dari debit ini ya, yang tentunya ya yang paling besar itu di ujung ini ya, tapi kita desainnya di ujung ini sama sampai kemari ya. Jadi oleh karena itu hal yang sama sebelah bawah ini juga, sebelah kiri jalan, sebelah kanan jalan, kalau ini kiri ini kanan, sama separuh kemari separuh ke sana. Nah, artinya tambah lebar jalan ini, maka tambah besar Q-nya dan lubangnya pun harus tambah besar. Nah, cara menghitungnya seperti tadi, bisa dihitung secara analitis, secara rumus, bisa juga dihitung dengan menggunakan chart ya. Nah, jadi saya kira inilah yang kita bicarakan pada hari ini. Maka dengan ini saya rasa untuk pavement drainage selesai. Nanti di pertemuan kita berikutnya akan kita lanjutkan untuk topik yang lain. Jadi saya kira sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih. Salam.